Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sebelum itu Ibu izin ya untuk mengajar sambil duduk di kursi karena Ibu habis jatuh dan untuk berdiri Ibu agak kesusahan. Ya, Bu, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Enggak usah, aman. Oke. Kalian sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Oke, bagus kalau gitu. Jadi kalau kalian semuanya sudah sarapan, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan fokus ya untuk pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini siswanya 20 ya. Untuk mengecek kehadiran, Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu dan kalian bisa jawab hadir ya dengan suara yang jelas. Delviana Astiningrum, Diah Novitasari, Imron Gozali Wafa, Nabilatul Fatin, Fadil Febrianto, Novita Dwi Rahmayanti, Bilkis Firnanda, Naifa Vina, Anggun Wardahtul, Nilna Fauza, Dea Awalia. Baik, seluruhnya sudah hadir ya ke-20 siswa hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu terkait kompetensi inti sekretaris, yang dimana kompetensi inti sekretaris di sini itu kita belajar terkait penerimaan telepon masuk dan juga pengelolaan pesan pimpinan. Jadi kalian perlu dipahami ya bahwa sekretaris di sini itu bukan hanya tugasnya sekedar menerima telepon saja, tetapi sekretaris juga menjadi citra perusahaan dan juga reputasi pimpinan, seperti itu. Nah, jadi semuanya anak-anak sudah siap untuk belajar aktifnya hari ini? Ya. Oke, baik. Kalau sudah siap, di sini Ibu mau bertanya nih ya, terkait penerimaan telepon. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah menerima telepon dari nomor bodong gitu ya, nomor yang tidak dikenal? Sering ya, pastinya sering lah ya. Nah itu kalau terjadi di rumah itu tidak masalah anak-anak. Tapi kalau itu ketika terjadi di perusahaan tempat kalian bekerja nantinya itu bisa menjadi masalah. Karena klien ketika kalian merespon dengan nada yang ketus seperti halo ini siapa gitu, nomor nggak dikenal. Nah kalau kayak gitu kan klien pastinya akan memandang buruk ya citra perusahaan, dan juga bukan citra perusahaan saja tapi citra pimpinan kalian. Bisa juga klien itu nanti bilang terima kasih saya pindah ke perusahaan lain saja dan tidak jadi bekerja sama. Nah bisa seperti itu nanti. Nah jadi sekarang kan kita bisa mengetahui ya bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sekiranya kita nanti bekerja dalam bidang pelayanan, itu kunci satu-satunya adalah dengan kita berkomunikasi. Seperti itu. Bisa dipahami?
Oke. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi ya. Oke. Di sini kalian bisa perhatikan materi pertama, slide pertama kita yaitu membahas penanganan telepon masuk dan pengelolaan pesan pimpinan. Oke. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Menurut kalian, apakah menerima telepon itu termasuk pekerjaan yang sederhana? Nyatanya sih sederhana ya, Bu. Oke. Telepon itu kan sebenarnya tinggal diangkat dan cuma dijawab aja sih, Bu. Oke. Baik. Sekarang saya balik ya pertanyaannya. Kira-kira kalau kalian nanti sebagai sekretaris setelah usai menerima telepon dari klien dan kalian harus ya menyampaikan informasi yang kalian dapat itu kepada pimpinan. Nah, jika informasi yang kalian sampaikan tidak akurat atau tidak sesuai, kira-kira apa dampak yang dihadapi oleh sekretaris? Ada yang tahu? Bisa terjadi kesalahpahaman, Bu. Ada lagi? Itu Ibu, perusahaan juga bisa rugi. Betul. Nah, ketiga jawaban tadi betul karena kita pasti tahu lah ya dampak ketika kita sebagai sekretaris tidak kompeten. Jadi kita sepakat ya bahwa ketika kita menjadi sekretaris, menerima telepon tersebut itu bukan sebuah pekerjaan yang sederhana, tetapi bagian dari komunikasi strategi sebuah perusahaan. Oke, kita next slide yaitu capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran kita belajar terkait menjelaskan peran strategi sekretaris dalam komunikasi telepon, lalu menerapkan prosedur penerimaan telepon profesional, lalu mengidentifikasi tingkat urgensi pesan, mengisi lembar pesan telepon LPT secara sistematis dan akurat. Nanti kalian akan praktek terkait pengisian lembar telepon, lalu menangani komplain secara profesional dan representatif. Nah, anak-anak di sini saya ingin bahas satu persatu ya terkait capaian pembelajaran untuk kalian nantinya. Nah, di sini mengapa peran sekretaris dalam komunikasi itu dikatakan strategis? Ada yang tahu? Karena sekretaris itu biasanya sebagai perwakilan pimpinan. Oke, betul. Nah, artinya setiap kata yang diucapkan sekretaris, bagaimana intonasinya, cara merespon, itu sangat mencerminkan ke sebuah profesionalitas perusahaan dan juga pimpinan. Nah, yang kedua yaitu menerapkan prosedur penerimaan telepon profesional. Di sini menurut kalian ya, apa yang membuat penerimaan telepon di dalam sekretaris itu harus profesional? Kenapa, ada yang tahu? Ya. Ketika menyebutkan identitas perusahaan, ada lagi? Menggunakan bahasa yang formal. Betul sekali jawaban kedua tadi, dua-duanya. Profesional itu berarti kita mengikuti prosedur ya secara sistematis bagaimana kita nantinya sebagai sekretaris mengangkat telepon, bukan menjawab seenaknya saja atau tidak sesuai prosedur di perusahaan kalian. Nah, yang ketiga yaitu urgensi pesan, mengidentifikasi tingkat urgensi pesan. Nah, di sini kita masuk ya pada bagian penting. Kenapa kok sekretaris harus tahu tingkatan urgensi pesan yang akan dikirimkan, yang akan disampaikan kepada pimpinan? Kira-kira mengapa sekretaris itu harus mampu mengetahui tingkat urgensi pesan tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya. agar pimpinan tidak terganggu oleh hal yang tidak penting. Betul. Nah, pimpinan itu harus benar-benar tahu ya. Pimpinan itu harus benar-benar mengetahui hal yang penting saja. Sekretaris itu sisanya yang mengatur nantinya gitu. Nah, maka itu di sini kita sebagai sekretaris itu berfungsi untuk memfilter informasi gitu, menyaring informasi mana yang penting, mana yang tidak, seperti itu. Di sini next yaitu pengisian lembar telepon. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika lembar pesan telepon itu tidak diisi secara sistematis dan akurat? Informasinya bisa hilang. Ada lagi? Pimpinan harus bertanya ulang, Bu. Oke, betul.
Nah, informasi bisa hilang, pimpinan harus bertanya kembali. Nah, itu tindakan tersebut itu menunjukkan ketidakprofesionalan sebagai sekretaris anak-anak. Jadi sebagai sekretaris kita harus kompeten, harus tahu apa nantinya yang akan disampaikan oleh pimpinan, seperti itu. Next yaitu menangani komplain. Di sini sekretaris harus mempunyai keunggulan yaitu dengan menangani komplain itu tadi. Jadi di sini mengapa sekretaris harus mampu menangani komplain dengan baik kira-kira? Itu Ibu agar perusahaan tidak kehilangan klien. Betul, betul sekali. Nah, dalam situasi komplain seperti ini, kemampuan komunikasi itu kemampuan komunikasi seorang sekretaris itu sangat diuji ya di dalam menangani komplain dari klien marah-marah, komplain apapun itu. Nah, di sini sekretaris benar-benar diuji bagaimana cara kalian menangani masalah tersebut. Oke, baik. Kita lanjut ke slide ketiga. Peran strategis sekretaris dalam komunikasi. Nah, di sini kan tertulis ya peran sekretaris dalam komunikasi. Nah, kata strategis di sini, kenapa ada kata strategis itu? Artinya yaitu yang menentukan ya, penting untuk menentukan bagaimana nanti kalian bekerja sebagai sekretaris. Nah, di sini sekretaris itu tidak hanya sebagai pekerja administratif biasa saja, tetapi di sini itu dia memiliki pekerjaan yang menentukan kelancaran perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, nah apa saja sih perannya? Yaitu sekretaris di sini berfungsi sebagai representasi pimpinan. Lalu yang kedua, filter informasi. Yang ketiga, mengelola jadwal pimpinan. Yang keempat, penghubung internal dan juga eksternal. Dan yang terakhir, penjaga citra dan reputasi perusahaan. Nah, dari kelima fungsi tersebut, nah yang pertama di sini kan sekretaris sebagai representasi pimpinan. Yang artinya ketika pimpinan itu sedang sibuk atau sedang ada rapat, apapun itu, kan pastinya tidak bisa menerima telepon secara langsung. Nah, siapa yang berbicara terlebih dahulu kira-kira ketika ada telepon? Apakah itu sekretaris? Betul. Nah, maka setiap intonasi, nada suara, kata, respon bagaimana cara sekretaris itu ketika menelpon dengan klien itu mencerminkan karakter pimpinan dan juga perusahaan. Nah, jadi jika sekretaris itu berbicara dengan nada yang tidak jelas, dengan nada yang kurang sopan, nah, itu tuh juga akan berdampak kepada keprofesionalan pimpinan dan juga perusahaannya. Itu nanti dipertanyakan itu, kenapa kok sekretarisnya bisa seperti itu responnya, seperti itu. Nah, next yaitu filter informasi. Seperti tadi yang sudah Ibu singgung terkait filter informasi, kenapa sekretaris itu harus mempunyai kompetensi ya dalam filter informasi. Nah, kira-kira apa sih maksudnya filter anak-anak? Menyaring. Betul sekali, menyaring. Nah, kenapa kok dikatakan filter itu menyaring? Karena tidak semua informasi ketika menjadi sekretaris itu harus langsung disalurkan atau disampaikan, dihubungkan ya ke pimpinan. Karena sekretaris itu harus mampu memilah mana yang itu urgensi penting dan mana yang urgensi tidak penting. Gitu, betul sekali. Nah, misalnya Ibu kasih contoh ya, ada telepon masuk nih dari orang yang sales operator atau sales kartu gitu ya. Nah, kira-kira apa itu harus disambungkan ke pimpinan langsung? Tidak, betul. Nah, itu contoh fungsi filter di dalam sekretaris. Nah, karena sekretaris itu tidak hanya mampu menganalisis bagaimana cara menelpon saja, tetapi harus tahu bagaimana mengidentifikasi pertimbangan yang baik. Next yaitu mengelola jadwal pimpinan. Nah, kenapa sekretaris harus memiliki kompetensi tersebut? Karena ketika ada telepon masuk yang sekretaris ini itu tidak boleh langsung mengiyakan, iya Pak, nanti saya langsung salurkan ke pimpinan gitu, tidak boleh ya seperti itu. Harus melihat agenda terlebih dahulu, jadwalnya. Oh, pimpinan sekarang lagi kosong, nah boleh tuh disalurkan, tapi dilihat juga urgensinya itu apakah ini urgensi yang harus diprioritaskan atau tidak diprioritaskan. Nah, Ibu kasih ilustrasi sedikit ya, maksudnya itu bagaimana sih harus
sekretaris mengelola jadwal pimpinan. Jadi bayangkan jika dalam satu waktu pimpinan itu terdapat 2 jadwal atau pertemuan penting. Kira-kira apa yang terjadi? Bentrok jadwal. Nah, itu sudah pasti ya. Dua agenda dalam satu hari kan pastinya akan bentrok jadwal. Nah, itu menunjukkan administrasi itu tidak tertata atau tidak profesional. Maka sekretaris itu harus teliti dan juga memiliki keahlian yang sistematis ya untuk mengelola jadwal. Yang keempat yaitu penghubung internal dan juga eksternal. Di sini sekretaris itu kan sebagai informasi ya, komunikasi, bagaimana cara bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, karena di pihak internal yaitu yang ada di perusahaan. Jadi sebagai sekretaris juga harus tahu bagaimana sistematis pengelolaan di perusahaan sendiri, dan juga kalau untuk eksternal itu bagaimana ketika kita menerima klien, seperti dengan klien, mitra kerja, kolega, itu intinya di luar perusahaan itu sekretaris juga yang harus mengelola komunikasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penjaga citra dan reputasi perusahaan. Kenapa dikatakan penjaga citra tadi? Ibu sudah jelaskan ya. Nah, sekretaris di sini itu sebagai citra perusahaan, kalian harus ingat ya. Nah, dalam komunikasi telepon, orang itu tidak melihat wajah kita kan ketika kita menelpon. Tetapi mereka itu hanya menilai dari suara dan juga bagaimana intonasi kita ketika merespon, seperti itu. Karena itu intonasi kita ketika menjawab telepon itu harus ramah, lalu artikulasinya itu jelas, penggunaannya itu harus sopan dan juga formal. Profesionalisme kalian nanti itu di sini benar-benar menentukan kepercayaan klien atau mitra kerja ketika mereka ingin mengajak bekerja sama gitu. Next yaitu slide keempat, 3 hal penting menerima telepon di kantor. Nah, di sini kita akan belajar terkait fungsi sebagai sekretaris. Apa saja sih 3 hal penting yang harus kita pelajari? Nah, yaitu cara menerima telepon sesuai SOP, dan yang kedua, cara menghadapi penelpon yang marah maupun komplain. Yang ketiga, cara mencatat pesan dengan benar dalam lembar pesan telepon. Jadi, anak-anak kalian sudah siap belajar aktifnya? Iya. Sekarang Ibu mau coba eksperimen kecil ya. Nah, jadi saya akan tunjuk satu siswa untuk memperagakan praktek kecil sederhana saja terkait contoh bagaimana ketika sekretaris tidak kompeten dan juga penelpon biasa ini gitu. Oke. Ada yang mau mengajukan diri? Mungkin, oke, Ibu tunjuk aja ya kalau gitu. Baik, untuk Naifa, oke, bisa ya. Jadi nanti kamu di sini menjadi penelpon biasa dan Ibu menjadi sekretaris yang tidak kompeten ya di sini. Baik, bisa. Baik, saya mulai ya Naifa. Selamat pagi. Halo, dengan siapa ini? Nah, terima kasih ya Naifa praktek sederhananya. Jadi anak-anak, di sini menurut kalian praktek yang tadi saya contohkan itu apakah sudah mencerminkan profesional atau belum? Belum profesional ya pastinya. Kira-kira kenapa kok belum profesional? Karena tidak menyebutkan nama perusahaan, betul. Nah, di sini barulah pentingnya kenapa kita belajar cara menerima telepon sesuai SOP setiap perusahaan. Di situ pentingnya kita belajar hal tersebut agar kita tahu bagaimana prosedur kita nantinya ketika kita mengangkat telepon seperti itu. Next kita dampak pelayanan buruk. Nah, ketika kita tidak mengetahui bagaimana prosedur SOP setiap perusahaan, nah disinilah adanya dampak pelayanan buruk muncul hal ini. Seperti itu. Nah, kita belajar terkait apa sih dampak pelayanan buruk di sini? Yaitu klien akan kecewa dengan perusahaan. Reputasi perusahaan turun atau buruk, lalu perusahaan bisa mengalami kerugian.
Yang pastinya ketiga ini tuh bisa terjadi ya ketika kalian menjadi sekretaris yang tidak kompeten atau tidak profesional. Nah, sekarang kita bisa tahu kan akibat yang didapatkan karena sekretaris tidak kompeten dan juga tidak profesional. Nah, sebagai sekretaris itu kita harusnya memiliki problem solving yang baik ya anak-anak. Bagaimana cara kita menghadapi masalah ketika klien itu komplain, marah-marah ataupun sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi permasalahan tersebut itu dengan profesional. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Next slide. Konsep dasar komunikasi telepon profesional dan juga prinsip 3S. Di sini kita akan mengetahui ya kira-kira komunikasi telepon profesional itu apa aja sih? Prinsip 3S itu apa sih maksudnya, Bu? Nah, di sini prinsip 3S prinsip profesional yaitu karakteristik komunikasi telepon. Nah, di sini tidak ada kontak visual ketika kita menelpon, ya kan? Mengandalkan intonasi dan juga artikulasi pastinya, respon cepat dan juga akurat, lalu bahasa formal dan juga sopan. Nah, prinsip utamanya di sini kita harus jelas, kejelasan, kesantunan, tutur kata kita itu harus benar-benar baik, lalu ketepatan informasi dan juga kerahasiaan. Nah, sekretaris kan pastinya harus bisa menjaga rahasia, entah itu klien, entah itu pimpinan nantinya, siapapun itu di bidang pekerjaan kalian nantinya, ketika kalian bekerja harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, di sini sudah terdapat cara bagaimana seorang sekretaris itu menerima telepon dengan baik. Nah, yang dimana ada 3 di sini yaitu prinsip 3S, SSS yaitu smile, greet, help. Kenapa kok bisa 3SSS? Nah, di sini tuh kita hanya memakai di sini tuh kita mencantumkan S-nya saja, smile-nya saja. Nah, greet help-nya ini tuh sebagai ibaratnya apa ya? Identifikasi isinya saja. Nah, di situ itu diwakili oleh smile itu tadi yang sangat mendominasi ketika kita mengangkat telepon. Nah, smile itu yang sangat mendominasi gitu. Oke, di sini kenapa smile itu sangat penting sih? Padahal kan smile itu tidak terlihat, Bu, ketika kita menelpon. Ada yang tahu nggak kenapa kok harus ada smile dalam prinsip? Ya, Karena intonasi suara jadi lebih ramah. betul. Ada lagi? Karena mempengaruhi suara dari yang melakukan. Betul, betul sekali. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu ingin kalian praktek ya, praktek sederhana lagi bareng-bareng nih di tempat aja ya. Jadi di sini nanti apa namanya kalian praktek, kalian bisa mengikuti Ibu ya kata-katanya dan nanti kalian coba prakteknya sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum ya. Oke. Jadi seperti ini. Selamat pagi, PT Maju Jaya di sini. Ada dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Nah, pakai smile ya. Coba, bisa ya? Oke, kita langsung praktekkan. 1, 2, apa? Iya, pelan-pelan, baik. Masih ingat kan? Saya ulangi ya. Selamat pagi, PT Maju Jaya di sini. Dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu ya. Oke. Ayo, oke, langsung kita praktekkan. 1, 2, 3. Selamat pagi, PT Maju Jaya di sini. Dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Bagus sekali. Nah, coba. Oke, bagus. Sekarang coba kita praktek sambil datar. Nih, jangan sambil tersenyum. Oke, langsung ya, bisa ya? Masih ingat kan? Oke, sambil datar ya, Nana. Oke, langsung 1, 2, 3. Selamat pagi, PT Maju Jaya di sini. Dengan siapa? Ada yang bisa saya. Nah, tuh, bagus. Nah, sekarang kita bisa tahu kan perbedaannya ketika kita mengangkat telepon sambil tersenyum dan juga sambil datar. Nah, perbedaannya tuh sangat terlihat jelas. Kalau tersenyum kan pastinya kita bisa tahu kan, oh intonasinya ramah. Ini sekretarisnya itu ternyata itu sangat bagus ketika kau berkomunikasi gitu, sesuai prosedur SOP perusahaannya. Nah, baik, kita next ya. Ke slide selanjutnya, slide
metode kipas. Nah, kenapa Bu ada metode kipas dalam komunikasi telepon? Bukan ya, nah. Jadi setiap kata K, I, P, A, S ini tuh ada artinya untuk sekretaris gitu. Gitu, nah. Maaf Ibu. Iya. Oke. Jadi metode kipas ini apa aja sih? Tuh. K, kenali, I, ikut merasakan, P, permohonan maaf, A, ambil tindakan, S, selesaikan. Nah, seperti itu. Nah, baik. Dari metode kipas ini Ibu akan mempraktekkan ya, kira-kira di situasi apa kita harus menggunakan metode ini. Jadi seperti ini Ibu akan menjadi sebagai penelpon yang emosional, dan juga Ibu akan menjadi penelpon juga yang sekretaris yang tidak profesional gitu. Jadi kalian bisa tahu nih ya, kenapa kita harus pakai metode ini tuh waktu di situasi apa. Jadi seperti ini, halo, saya kecewa, dokumen yang saya kirim ini tidak saya terima nih, itu kan barang penting. Lalu sebagai sekretaris yang tidak profesional, saya nggak tahu apa-apa Pak, tetap telepon lagi aja nanti, tunggu staf bagian yang mengurus saja. Lalu saya sebagai sekretaris tutup sepihak. Nah, menurut kalian kesalahan apa yang terjadi di praktek tersebut? Tidak adanya empati. Tutup telepon sepihak, betul. Kedua jawaban dari teman kalian ini betul ya. Jadi kira-kira kalimat apa sih yang harus kalian berikan, kalian tunjukkan kepada klien tersebut? Saya Ibu. Ya. Mungkin seharusnya itu bisa dibilangnya baik, saya memahami kendala yang Bapak alami. Betul. Dengan memakai metode ini tadi, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, saya memahami kendala Bapak. Nah, di situ kalian harus gunakan kata yang seperti itu ya anak-anak. Jangan pakai kata-kata, oh baik Pak, dimohon tunggu, atau sabar ya Pak, atau Bu. Nah, itu tuh bisa memicu emosi dari klien atau mitra kerja kalian nantinya gitu. Kalian paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang kan kalian sudah paham ya terkait cara untuk menyelamatkan reputasi perusahaan itu yaitu dengan metode kipas ini. Nah, dengan menggunakan metode kipas ini tadi nanti kalian itu bisa mengatasi masalah ketika kalian menghadapi klien yang komplain, klien yang marah-marah seperti itu. Kita lanjut, next slide. Pengelolaan prioritas pimpinan. Nah, di sini sekretaris itu harus mampu apa kira-kira? Pekerjaannya itu terkait apa? Nah, ini sekretaris harus mampu mengklasifikasi pesan. Pesan yang tadi Ibu katakan harus tahu terkait urgensi tinggi, urgensi sedang, urgensi rendah. Lalu menentukan apakah perlu disambungkan, lalu harus menjadwalkan ulang bila pimpinan itu tidak tersedia. Dan kita sebagai sekretaris itu harus memberikan laporan ringkas kepada pimpinan. Sebelumnya Ibu izin duduk kembali ya anak-anak. Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya terkait slide ini, di mana di sini Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian. Ketika direktur sedang ada rapat penting, lalu ada 3 penelpon masuk nih. Yang pertama itu ada klien utama, yang kedua itu sales menawarkan produk, dan yang ketiga yaitu undangan seminar. Nah, perusahaan kan pastinya kadang ada tuh ya di undang-undang seminar kan ya, perusahaan besar. Nah, mana yang akan kalian prioritaskan sebagai seorang sekretaris? Klien utama, Bu. Klien utama. Oke. Nah, kenapa kok alasannya harus memilih klien utama? Karena itu berdampak langsung pada bisnis, Bu. Betul, sekretaris itu harus berpikir strategis ya, harus tahu mana nih yang harus diprioritaskan, bukan bersikap reaktif. Apa-apa ada penelpon masuk atau pesan masuk langsung disalurkan ke pimpinan. Itu itu tidak profesional ya sebagai sekretaris. Nah, di sini kalian sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Oke. Baik, next slide yaitu format LPT, lembar pesan telepon. Apa aja sih di lembar pesan telepon? Komponennya yaitu ada tanggal dan waktu, nama penelpon, instansi, nomor kontak ditunjukkan kepada siapa, lalu isi pesannya itu apa, tingkat urgensinya itu yang mana, tinggi, sedang, rendah, dan juga tindak lanjut. Tindak lanjut itu keterangannya itu kita harus apa, kalau penelpon minta telepon kembali yaitu masuk tindak lanjut.
seperti itu. Baik, di sini ada juga tujuan LPT, yaitu untuk mendokumentasi agar kita tidak lupa ya untuk menyampaikan ke pimpinan nantinya. Administratif memudahkan lalu ada tindak lanjut juga menghindari ada kesalahan ketika penyampaian informasi, lalu kita bisa meminimalisir kehilangan informasi seperti itu. Nah, di sini kira-kira ketika telepon itu sudah selesai ya ditutup, apakah tugas sekretaris selesai? Belum. Kenapa kok belum selesai? Betul. Nah, selain itu juga agar pesan yang kita akan sampaikan nanti tidak salah gitu. Jadi itu harus akurat. Nah, dengan menggunakan pencatatan itu tadi, menggunakan lembar pesan telepon ini. Nah, ada yang tahu nggak apa aja yang wajib dicatat di dalam LPT? Nomor telepon Ibu. Betul. Pesan. Si pesan. Nomor teleponnya juga. Nomor teleponnya ya, jangan sampai kelupaan ya. Kalau diminta telepon kembali, nomor teleponnya nggak dijawab, nggak ditulis, ya kan jadinya nggak bisa nelpon kembali kalau gitu. Nah, kalian juga bisa tambahkan ini tanggal, waktu, terus ditunjukkannya itu kepada siapa, ke pimpinan, ke administratif, keuangan, ke staf, siapapun itu. Nah, di sini kita akan praktik ya pengisian telepon, yang dimana di sini terlihat anak-anak? Kecil ya? Habis ya? Oke. Di sini tanggalnya yaitu kita pakai tanggal 12/03/2026. Lalu untuk perusahaan ini. Dan di sini keterangannya oke. Nah, di sini kita bisa tahu ya, lembar pencatatannya harus ada nama. Di sini siapa namanya? Bapak Andi. Bapak Andi. Di tanggal 12/2026. Jangan lupa dicatat ini. Lalu perusahaannya dari PT Abadi. Keterangannya di sini karena dokumen Belum diterima. Kalau Bapak Andi ini minta dihubungi kembali, apakah harus dicatat? Ya. Dicatat. Dicatatnya panjang atau singkat saja? Singkat jelas ya. Oh iya, betul. Nomor telepon ya. Nah, ini kan kalau minta dihubungi kembali. Tapi kalau nggak dihubungi kembali, nggak usah cantumkan nomor telepon gitu. Baik. Jadi ini opsional ya. Oke. Baik. Selanjutnya di sini kita bisa tahu kan dari ada pencatatan lembar pesan telepon ini, pesan yang mendesak itu juga bisa kita mengetahui ya mana yang harus diprioritaskan itu untuk perusahaan kalian seperti itu. Nah, jadi anak-anak sebagai sekretaris yang profesional itu kita bukan hanya pandai berbicara saja, tetapi kita harus teliti mencatat, seperti mencatat LPT ini. Dan sekretaris itu juga harus tahu ketika ditanya pimpinannya. Nah, ketika kalian ditanya pimpinannya terus kalian nggak bisa jawab, kan jadinya susah ya, itu tidak profesional. Lalu kalian itu nantinya bekerja dan bos bertanya seperti yang tadi Ibu katakan, kalian harus siap menjawab. Nah, maka itu kalian siapkan lembar LPT ini tadi. Kalian harus bisa menjawab dengan data yang lengkap. Pak, ini Pak namanya, tanggalnya, perusahaannya dari sini, keterangannya ini, minta ditelepon kembali. Seperti itu. Baik, setelah memahami konsep
menerima telepon ini tadi dan juga pengelolaan pesan, selanjutnya kita akan praktik melalui simulasi role play. Jadi di sini kita akan belajar agar teori ini tuh bisa diterapkan secara langsung ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan melakukan simulasi. Nah, di sini saya butuh 3 relawan ya untuk maju role play, memainkan peran. Dan pertama itu kita akan sebagai sekretaris. Kalian akan menjadi sekretaris, salah satu siswa. Yang kedua itu menjadi klien dan yang ketiga menjadi ini observer yang mencatat LPT ini tadi nanti ya. Sudah dipahami? Sudah. Oke. Baik, ada yang mau bersedia menjadi relawan bisa mengajukan tangan? Baik, yang menjadi relawan mungkin bisa ya untuk maju ke depan. Untuk oh, yang mencatat, ya baik. Kalau Novi? Sekretaris. Bisa? Oh, menjadi klien ya maksudnya ya, klien yang emosional ya. Baik, bisa. Untuk yang observer bisa di tempat aja ya, Ibu kasihkan lembarnya. Oh, ya, silakan. Ada, Ibu sudah siapkan. Observer, jangan lupa menyiapkan bullpoint ya. Ya, di sini gini. Baik. Jadi nanti studi kasusnya di sini, direktur itu ada rapat eksternal ya sampai jam 1 di luar. Nah, silahkan kalian praktekkan simulasi role play ini sesuai dengan profesionalitas seorang sekretaris. Bisa lihat depan ya biar teman-teman kalian tahu dan mengamati ya kalian nantinya, oke? Bisa dimulai, silakan. Selamat pagi, PT Maju Jaya dengan Novita. Ulangi Bu. Ya, nggak apa-apa, ulang, silakan, nggak apa-apa, silakan. Selamat pagi, PT Maju Jaya dengan Novita, sekretaris direktur. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa jadi PT Infrastruktur. Kontrak kerjasama yang dijanjikan minggu lalu Pak belum saya terima. Ini sudah sangat terlambat. Terima kasih Ibu Briefers atas informasinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Saya memahami bahwa keterlambatan itu tentu mengganggu agenda kerjasama. Tentu saja mengganggu. Saya ingin berbicara langsung sama direktur sekarang. Mohon izin menyampaikan, saat ini Bapak Direktur sedang menghadiri rapat eksternal hingga pukul 13.00. Namun, saya akan memastikan pesan Ibu Briefers menjadi prioritas kami. Ini harus segera diselesaikan hari ini. Baik Ibu, untuk memastikan tidak ada kekeliruan, izinkan saya mencatat beberapa informasi. Apakah benar yang dimaksud adalah kontrak kerjasama proyek distribusi yang dijadwalkan minggu lalu? Betul. Baik Ibu, mohon konfirmasi nomor yang dapat kami hubungi kembali. 0812 3456 7890. Baik, terima kasih Bu Briefers. Saya tandai pesan ini sebagai prioritas tinggi dan akan segera melaporkannya kepada Bapak Direktur setelah rapat selesai. Direktur akan menghubungi Bapak kembali. Mohon maaf, Direktur akan menghubungi Ibu kembali paling lambat pukul 14.00. Apakah waktu tersebut berkenan? Baik, saya tunggu. Terima kasih atas pengertiannya Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat pagi. Bagus, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, mungkin bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya, anak-anak yang sudah maju ya untuk role play, simulasi ya. Nah, di sini Ibu tadi juga tahu bahwa kalian juga menggunakan metode kipas ya tadi ya. Bagaimana itu permintaan maaf, lalu kalian menindaklanjuti, harus bagaimana respon kalian. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian observer. Jangan lupa ya diisi LPT-nya. Sudah. Nah, jadi sebelum itu barulah setelah semua urusan selesai, LPT sudah dicatat, clear, sekretaris bisa langsung melapor ke pimpinan. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan di sesi evaluasi ya, agar kita semua paham mana sih kesalahannya gitu. Nah, belum masuk sesi evaluasi, saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah mau maju role play dan juga untuk observer yang sudah menotulensi ya LPT itu tadi. Sekarang untuk observer silahkan sampaikan hasil pengamatan apakah prosedur penerimaan telepon itu sudah sesuai standar sekretaris?
Iya, di situ ya diuji ya sebagai sekretaris kita. Yang dimana di situ sudah sedikit menunjukkan sikap profesionalitas ya seorang sekretaris sudah bagus. Nah, untuk observer juga sudah mencatat hasil yang sangat bagus dan karena sebuah profesionalitas itu bukan kita itu tanpa emosi ketika merespon, tapi bagaimana cara kita tahu untuk mengendalikan emosinya itu bagaimana gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya lembar pesan teleponnya. Minta tolong. Baik, terima kasih. Jadi di sini di dalam lembar pesan teleponnya sudah ada apa aja? Itu tadi saya tulis ada nama, lalu asal perusahaan, lalu nomor dan isi pesannya Ibu. Betul. Nah, kira-kira apa yang masih harus ditambahkan dalam lembar pesan telepon ini? Tanggal Ibu. Tanggal, lalu tingkat urgensi. Lalu ada lagi kah? Sama waktu tindak lanjutnya Ibu. Betul sekali. Tindak lanjut ya, itu tuh sangat penting karena agar pimpinan itu langsung mengetahui apa sih konteks orang ini tuh menelpon, klien ini menelpon itu apa konteksnya. Gitu. Jadi tanpa harus bertanya ulang ke orang yang menelpon itu tadi ke kliennya. Nah, di sini ada juga indikator sekretaris nih. Untuk sebuah keprofesionalisan sekretaris itu kira-kira dalam menerima telepon tuh apa aja 3 indikatornya? Etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi. Lalu Ibu, pengelolaan prioritas. pengelolaan prioritas. Yang terakhir? Pencatatan yang akurat. Pencatatan yang akurat, betul. Nah, itu tadi adalah inti dari kompetensi seorang sekretaris. Betul. Jadi, kesimpulannya di sini itu komunikasi telepon itu dalam pekerjaan seorang sekretaris itu bukan hanya kita mengangkat telepon saja, bukan hanya sekedar menjawab panggilan, tetapi kita itu tahu bagaimana caranya mengelola informasi itu secara strategis, sesuai prosedur perusahaan, profesionalitas kerja kita bagaimana. Nah, di situ itu kita bisa tahu kan, sesudah kita belajar terkait cara penerimaan telepon ini tadi. Nah, jadi untuk hari ini tuh kalian tuh sudah bukan hanya belajar terkait menerima telepon saja, materi, teorinya saja itu bukan, tapi kalian juga sudah mempraktekkan kan, ya. Jadi kalian itu tahu bagaimana caranya menjaga sebuah reputasi perusahaan ketika kalian bekerja nantinya. Nah, ingat ya anak-anak, komunikasi yang baik itu bisa membuka jalan karir kalian nantinya. Gitu. Jadi komunikasi kalian bagus, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain, tutur kata, tindakan kalian itu yang membuka peluang karir kalian. Seperti itu. Nah, oke. Baik. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian yang udah maju, yang udah menjawab, ya kan? Bagus semuanya, kalian aktif. Ibu sangat-sangat mengapresiasi. Lalu juga Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu minta tolong juga kembali kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, segera mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu tutup, cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ketemu Ibu. Iya, Dibantu. Ini Bu saya bawakan. terima kasih. Iya. Bentar ya Bu. Iya Bu. Sama-sama, dadah anak-anak.